Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyyal ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'd, faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur mari sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada hari ini Allah masih memberikan nikmat iman dan Islam dan juga kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan perintah Allah, yaitu melaksanakan salat fardu Jumat di masjid yang kita cintai ini. Salawat beriringkan salam mari sama kita hadiahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita berselawat kepada beliau, termasuk kita dan kerabat kita nantinya mendapatkan syafaatnya dan bersama-sama masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib sendiri. Marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata melaksanakan perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kata beliau, "Atadruna mal muslim?" Kata beliau, tahukah engkau siapakah orang yang merugi itu? Kemudian para sahabat menjawab, qalu al-muslisu fina man la dirham lahu wala. Sahabat menjawab, orang bangkrut menurut pendapat kami ialah mereka yang tidak mempunyai uang dan tidak pula mempunyai harta benda. Kemudian Nabi bersabda, innal muslisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bis salati was siyamin waz zakah wa ya'ti qad syatama hadza wa qadafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fayu'ti hadza min hasanati wa hadza min hasanati fa in faniyat hasanatuhu qabla an yaqdama alaihi ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Kata beliau, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku ialah mereka yang pada hari kiamat membawa amalan kebaikan dari sholat, puasa, dan zakat, tetapi mereka dahulu pernah mencaci maki orang lain, menuduh dan mencemarkan nama baik orang lain. Mereka memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, dan memukul orang lain. Maka kepada orang yang mereka sakiti itu diberikan pahala amal baik mereka, dan kepada orang yang lain lagi diberikan pula amal baik mereka. Apabila amal baik mereka telah habis, sebelum utangnya lunas, maka diambillah kesalahan orang-orang di setelah itu dan diberikan kepada mereka. Sesudah itu mereka suka mencaci, menuduh, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, dan memukul orang lain. Itu akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
tanpa kita sadari, kadang lisan kita ini suka kali mencemarkan, menjelekkan orang lain, menuduh orang lain. Padahal semua itu telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Sebanyak apapun kebaikan yang kita miliki semasa kita hidup di dunia ini, sebanyak apapun sedekah, infak kita tunaikan, kita berikan kepada orang lain, ketika lisan kita tidak bisa kita jaga, maka ketika nanti di hari kiamat, maka seluruh amal kebaikan itu akan diberikan kepada orang yang tersakiti oleh lisan kita. Jemaah Jumat yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah perlu kita ketahui bagaimana cara kita memupuk amal kita supaya amal kita itu tidak berpindah kepada orang lain nanti. Salah satunya adalah menjaga lisan kita dari perkataan kita yang suka kadang menyakiti perasaan orang lain. Dalam sebuah riwayat dikatakan ada seorang wanita tua mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, aku sering disakiti oleh si polan itu, kata wanita tua itu. Kemudian dia adalah orang yang alim, orang yang suka beribadah, suka bersedekah, tetapi kepadaku ya Rasulullah, suka dia menjelek-jelekkan aku, menyakiti aku. Di manakah tempatnya nanti ya Rasulullah, kata perempuan tua itu. Maka Rasulullah SAW menjawab, tempatnya nanti di akhirat adalah di neraka, kata Rasulullah. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah lisan kita ini. Kadang apa yang kita ucapkan tidak kita ketahui, lupa kita sudah. Padahal orang luar biasa merasakan begitu pedihnya perkataan yang kita ucapkan kepada mereka. Oleh sebab itu, di bulan Syawal ini, yang artinya meningkat, kita jalin lagi silaturahim kita. Mana tahu ada tetangga kita yang tidak suka sama kita, tidak pro sama kita dengan apa yang kita lakukan, artinya dalam kebaikan. Maka untuk itulah kita saling bermaaf-maafkan, saling memberikan maaf kepadanya. Ada juga memang begitupun kita minta maaf, tidak akan dimaafkannya. Perkara itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita sebagai insan, sebagai manusia, sebagai hamba yang dhaif, maka kewajiban kita adalah meminta maaf kepadanya. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, betapa banyak pun kita membaca Al-Qur'an, mengkhatamkan Quran, ketika lisan kita tidak bisa kita jaga, maka kelak di akhirat itulah yang disebut orang yang kumpur, kata Rasulullah. Orang yang merugi, kata Rasulullah. Kenapa? Seluruh amal kebaikan kita ketika kita hidup di dunia ini, bahkan seumur hidup kita persiapkan ibadah kita untuk diri kita nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jikalau lisan kita tidak bisa kita jaga, suka menyakiti tetangga kita, orang lain, maka justru seluruh amal ibadah kita itulah kata Rasulullah, itulah orang yang merugi, orang yang tumpur nanti di akhirat, kata Rasulullah. Maka mereka bertanya, ya Allah, wahai Tuhanku, kemanakah seluruh amal ibadahku, ibadah salatku, puasaku, zakatku, hajiku dan lain sebagainya yang dituntutnya. Maka oleh sebab itu, maka kata Allah, seluruh amal ibadahmu yang kau kerjakan ketika engkau hidup di dunia dulu, maka diserahkan kepada orang yang kau sakiti. Yang lebih sakitnya lagi adalah ketika sudah habis semua amal ibadah kita. Tidak ada lagi lengket sama kebaikan kepada kita, pahala kita kepada kita. Justru keburukan orang lain, semua itu dibebankan kepada kita karena disebabkan lisan kita suka menyakiti orang lain. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kemudian Jibril alaihissalam pernah berpesan kepada Rasulullah SAW. Kata Jibril, sebenarnya pesan ini ditujukan kepada kita, kepada umatnya. Kata Jibril, ya Muhammad, hiduplah semaumu, tapi sungguh engkau akan mati. Yang kedua,
Cintailah orang sesukamu, tetapi sungguh engkau akan terpisah darinya. Yang ketiga kata Jibril, buatlah semaumu, tetapi ingat kelak engkau akan diminta pertanggungjawaban. Yang ketiga pesan ini yang ditujukan kepada Rasulullah sebenarnya untuk kita semua. Inilah yang kadang-kadang yang tanpa kita sadari bahwasannya kita hidup sesuka hati kita. Seolah-olah kita tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai dunia ini, hubbud dunia kita. Seolah-olah dunia ini selama-lamanya untuk kita. Kalau kita membaca sejarah, betapa banyak pun harta, kedudukan, jabatan kita, semua itu tidaklah kekal, tidak akan abadi, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Firaun kurang apa kekuasaannya? Bahkan dia mengaku sebagai Tuhan. Saking luar biasanya besarnya kekuasaan ketika itu. Qarun begitu luar biasa kaya rayanya ketika itu. Maka seluruh harta bendanya itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah segala sesuatu yang kita kerjakan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan amal kebajikan walaupun sebesar biji sawi, pasti Allah ganti. Allah balas dengan kebaikan. Kebalikannya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang melakukan keburukan walaupun sebesar biji sawi, maka niscaya kami akan beri azab kepada mereka untuk sebagai pengganti balasan kepada orang-orang yang engkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka perlulah rasanya di bulan Syawal ini kita tingkatkan, walaupun memang ditingkatkan makna daripada Syawal ini, akan tetapi ketika ibadah kita di bulan Ramadan yang lalu tidak akan bisa keseimbangan di bulan Ramadan itu sendiri. Disebabkan kenapa? Salah satunya dengan kesibukan kita masing-masing. Paling tidak adalah ada amalan di bulan Syawal ini yang dikhususkan kepada kita, yaitu melakukan puasa sunnah atau puasa 6 Syawal. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di bulan Ramadan yang lalu seluruh amal ibadah kita, qiyamul lail kita, qiraatul kita dan sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di Ramadan yang akan datang kita dapat bertemu kembali dan bisa kita beribadah, bahwasannya orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan itu dan betul-betul dia beribadah qiyamul lail itu, maqama shamara Ramadan, maka dihapuskan seluruh dosa-dosanya 11 bulan sebelum Ramadan. Maka inilah salah satu keunggulan, kelebihan umat Nabi Muhammad dibandingkan umat yang lain. Maka setelah itu kembali kita fitrah, bersih kita seperti anak bayi yang baru dilahirkan. Mudah-mudahan itu ada pada kita semua. Dan seluruh dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.